nampaknya sih model bisnis ke depan seperti yang sedang digalakkan pemerintah ya, multi usaha kehutanan begitu ya. Jadi arahnya juga dengan adanya emisi karbon, kalau kita menebang itu kan cukup merilis banyak karbon itu. Jadi ke depan perhutani nampaknya mesti merubah model bisnisnya menjadi seperti ini, Pak. Jadi menanam kayu, tidak kita tebang kayunya, tapi kita eksploitasi hasilnya. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR pasti BTN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa wawancara video untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Gadjah Mada, yaitu dengan Bapak Wahyu Kuncoro. Beliau sekarang adalah Direktur Utama Perum Perhutani. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Kabar baik. Ya, baik. Mungkin Bapak bisa cerita pengalaman kuliah di Universitas Gadjah Mada, walaupun mungkin tidak terlalu panjang karena Bapak kuliah di program Magister Manajemen. Ya. Kemudian Bapak berkarir cukup lama di lingkungan Perum Perhutani dan sampai saat ini menjadi Direktur Utama. Monggo Pak, silahkan Pak. Baik, terima kasih waktunya Pak Bambang. Selamat pagi semuanya. Saya rasa saya sedikit bercerita tentang pengalaman saya ketika kuliah di Magister Manajemen UGM. Ya. Jadi saya kuliah di program MMUGM, kelas Jakarta, Pak Bambang, masuk angkatan 7 dan saya lulus di tahun 2005, jadi sudah cukup lama. Jadi saya rasa kuliah di program MMUGM ini tidak linear dengan kesarjanaan saya di Fakultas Pertanian. Ya. Jadi tidak linearnya pendidikan menjadikan saya memiliki perspektif yang beragam tentunya. Jadi dari apa yang saya pelajari dulu di S1, saya menekuni bidang pertanian. Kami belajar tentang produktivitas tanaman, manajemen pengelolaannya, yang cenderung ini semua belajar dari aspek operasional. Dan sampai dengan lingkungan bisnis secara umum di sektor pertanian. Nah, tentunya ikut sertanya saya dalam program Magister Manajemen di UGM ini secara tidak langsung menambah dan mengasah kemampuan manajerial. Ya, karena saya background-nya sangat teknis dan saya waktu itu masuk Departemen Keuangan, Pak. Jadi tahun 1996 saya masuk di Departemen Keuangan. Lingkungan saya lingkungan keuangan, jadi memaksa saya untuk belajar ekonomi. Jadi saya rasa
dengan ikut MMUGM ini mengasah kemampuan manajemen melalui pembahasan-pembahasan studi-studi kasus perusahaan sehingga menjadi bekal menurut saya dalam menjalankan perusahaan. Jadi studi-studi kasus waktu belajar di sana saya rasa mengakselerasi kemampuan pemahaman saya terhadap korporasi, manajemen perusahaan dan lain sebagainya. Ini saya rasa bekal yang sangat penting. Ini intuisi yang secara terus-menerus terasah. Saya cukup banyak pengalaman di bidang BUMN, Pak, karena saya sejak masuk di Departemen Keuangan itu di Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN. Jadi saya background-nya bukan keuangan, tapi di studi saya belajar tentang BUMN. Nah, inilah kira-kira pengalaman kami untuk kuliah di program Magister Manajemen UGM. Ini sangat memberi warna, pengalaman, bekal untuk mengembangkan kemampuan kami, terutama saat ini saya di perhutani. Kira-kira itu, Pak Bambang. Jadi luar biasa Pak ya, gabungan antara pendidikan awal ketika S1, kemudian tugas di Departemen Keuangan yang khususnya pembinaan BUMN, kemudian pengalaman manajerial di MMUGM. Nah sekarang Bapak ditempatkan di BUMN juga di perhutani. Nah mungkin pengalaman mulai di perhutani ini seperti apa Pak? Jadi saya belum lama nih Pak Bambang di perhutani. Iya. Saya meniti karir di Kementerian Keuangan. Jadi saya lahir besar di lapangan Banteng, masuk di Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN itu, dan tahun 96 waktu itu ada Kementerian BUMN, di mana cikal bakalnya adalah eselon 1 di Kementerian Keuangan diambil begitu. Nah, saya termasuk terambil karena memang saya bekerja di Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN. Nah, saya meniti karir dari awal pegawai negeri sampai dengan puncak karir kami, saya sebagai Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi di Kementerian BUMN. Itu tahun 2019, November. Nah, setelah itu saya ditugaskan oleh Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, menjadi Wakil Direktur Utama PT Pegadaian. Jadi saya sempat di Pegadaian. Ini luar biasa memang, belajar pertanian, kuliah di MM, dan sempat bekerja di BUMN jasa keuangan yang sangat berbeda. Nah, di Pegadaian saya tidak begitu lama, hanya 4 bulan. Kemudian per 26 Februari tahun 2020, saya ditugaskan sebagai Direktur Utama Perum Perhutani. Nah, mungkin di bulan ini saya genap 2 tahun, Pak, nanti di 26 Februari. Nah, ini kira-kira sedikit latar belakang penugasan kami di Perum Perhutani sebagai Direktur Utama. Iya. Kalau melihat latar belakang Bapak, kelihatannya ditempatkan di perhutani itu pasti untuk menangani masalah-masalah yang ada hubungannya dengan keuangan. Nah, karena perhutani ini kan ada 2 misi. Satu, misi pelayanan publik, itu yang sangat luar biasa dampak sosialnya, tetapi juga kan ada tugas untuk bisnis. Nah, mungkin Bapak bisa gambarkan ini. Baik. Memang ini unik, Pak. Jadi Perum Perhutani ini satu di antara 41 klaster BUMN yang sedang diinisiasi oleh Pak Menteri BUMN, dan satu-satunya BUMN yang bergerak di sektor kehutanan. Nah, ini agak unik karena bentuknya perum. Yang pertama itu dari sisi bentuk korporasinya perum, tentunya masih banyak nuansa sosial di situ, dan banyak juga penugasan-penugasan pemerintah di situ. Nah, ini yang harus kami laksanakan di model bisnisnya Perum Perhutani, Pak Bambang, bahwa
di satu sisi kami harus menjalankan regulasi yang dikeluarkan oleh Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai regulatornya Perum Perhutani. Di sisi lain kami harus tetap menjaga performa perusahaan karena kami punya KPI dari Bapak Menteri BUMN. KPI tentunya ke arah ke financial aspek. Nah ini memang unik. Nah Perhutani sendiri memiliki misi mengacu kepada 3P begitu Pak. Jadi people, planet, dan profit. Nah tentunya kami harus bisa menyeimbangkan antara people, planet, dan profit tersebut. Ya, people itu perhutani dalam mengelola hutan dan menjalankan bisnisnya ini memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan masyarakat, baik masyarakat sekitar hutan maupun masyarakat secara luas. Karena Pak Bambang mungkin sedikit teknis, kami ini ditugaskan oleh pemerintah untuk mengelola hutan di Jawa dan Madura. Itu kira-kira luasnya 2,4 juta hektar. Dan karena posisi hutan ini ada di Jawa, hutan ini berinteraksi dengan masyarakat. Hampir 60% penduduk Indonesia tinggal di Jawa, jadi kira-kira 160 juta penduduk berinteraksi. Nah ini kita Perhutani punya misi untuk mengelola hutan dan menjalankan bisnisnya sekaligus memperhatikan kepentingan masyarakat. Jadi kami melibatkan masyarakat desa hutan ketika kami menanam dengan tumpang sari, pemeliharaan, pemanenan hasil hutan. Nah ini yang tugas utama kami. Nah kemudian tentunya kami juga punya kewajiban untuk ikut mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Nah yang kedua misi kami adalah yang planet, ini pengelolaan hutan dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan dan kelestarian hutan. Jadi misalnya dalam memanen hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dengan jumlah atau volume luas dan pada waktu tertentu. Jadi volume luas dan waktu pemanenan, ini kita mesti mengacu kepada regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi ada rencana pengaturan kelestarian hutan, supaya hutan di Jawa ini tidak kita eksploitasi begitu, tapi kita harus mengacu kepada regulasi-regulasi yang ada. Nah, ini saya rasa tujuan pengaturannya untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas hutan untuk kepentingan publik, supaya tidak habis kami eksploitasi untuk kepentingan keuangan. Nah, inilah kami harus mengacu kepada regulasi yang dikeluarkan oleh Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, kemudian yang terakhir, kami selaku BUMN tentunya harus punya misi profit, Pak Bambang. Ini yang unik nih. Jadi, kelestariannya mutlak harus kita jaga, hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu. Target pendapatan, pertumbuhan, dan proses bisnisnya harus mengacu kepada aturan-aturan di Kementerian BUMN. Karena kita punya undang-undang BUMN. Nah ini setiap hari kami harus mensinkronkan kebijakan-kebijakan paling tidak di dua kementerian tersebut. Ini kira-kira itu Pak Bambang. Ya, pertama pertanyaan saya, tidak ada rencana untuk menjadi peseru, Pak ya? Sebenarnya begini, waktu awal saya pernah diminta untuk menjajaki, merubah aspek kelembagaannya dari Perum ke Persero. Namun nampaknya dari Kementerian Teknis dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih memandang perlu bentuk badan usahanya Perum, Pak. Iya. Karena masih ada penugasan untuk rehabilitasi hutan lindung, gitu lebih mudah kalau bentuknya Perum. Tapi saya rasa nanti dengan adanya regulasi baru, Undang-Undang Cipta Kerja, di mana aspek sosial di Jawa itu akan dikelola sendiri oleh pemerintah, mungkin peluang untuk menjadi Persero, saya rasa menjadi lebih terbuka, Pak Bambang. Ya. Nah,
saya kira perhutani juga punya beban ya, beban masa lalu, yaitu mengenai kualitas tadi. Kerusakan hutan kan luar biasa. Nah, misi itu gimana Pak cara menghadapinya? Ya, memang tidak kami pungkiri Pak ya, dengan mengelola hutan yang 2,4 juta dan di Jawa. Iya. Dan hutan ini tidak ada pagarnya Pak Bambang. Nggak dipagerin gitu kayak halaman, jadi kita bisa jaga. Nah, untuk itu parameter-parameter dasar sebenarnya kami sudah konsisten untuk kita jalankan. Jadi kami secara konsisten dan memiliki komitmen untuk mengelola hutan ini berdasarkan kaidah-kaidah. Ya. Karena secara keilmuan kehutanan itu ada sistem verifikasi legalitas kayu ya, SVLK, artinya standarisasi yang diharuskan pihak-pihak regulator yang harus kita penuhin. Ya. Kemudian juga kami punya FSC, ini Forest Stewardship Council, ini semacam sertifikasi begitu, bahwa perhutanan ini mengelola hutan secara lestari. Jadi upaya yang telah dan masih terus kita jaga supaya kualitas hutan ini bisa tahan lama, kira gitu Pak. Jadi kita tidak eksploitasi sesaat, tapi kita harus terus menjaga keberlanjutan dari hutan ini. Jadi review tentang sistem verifikasi legalitas kayu dan FSC tadi kita lakukan secara berkala. Inilah upaya-upaya perhutani untuk perbaikan kelestarian sumber daya hutan. Jadi kita memastikan produk kayu dan bahan bakunya diperoleh dari sumber yang asal-usulnya dan pengelolaannya memenuhi aspek legalitas. Jadi kita nggak sembarang nebang nih Pak Bambang, karena memang ada aturannya, baik dari volume maupun kesiapan dari pohon tersebut hingga satu daurnya. Ya, jadi sertifikasi FSC ini memberikan kepastian bahwa produk yang digunakan berasal dari hutan yang dikelola dengan baik dan memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi. Saya rasa perolehan dan dipertahankannya sertifikasi SVLK dan FSC menunjukkan bahwa perusahaan menjaga kualitas hutan dari aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi tentunya profit. Gitu kan Pak? Iya, jadi ini menarik ketika pengelolaan kayu itu makin dibatasi dan memang jumlahnya juga makin berkurang. Perhutani mempunyai pendapatan justru dari getah pinus. Nah, itu seperti apa Pak potensinya sebenarnya? Ya, memang profil dari revenue kami Pak, di 2021 ya, yang baru saja kita lalui, meskipun saat ini masih diaudit oleh kantor akuntan publik, jadi masih belum selesai, tapi secara in-house kami sudah bisa menutup buku di 2021. Cukup bagus, dengan pandemi COVID ini kami masih mungkin salah satu juga industri yang mampu bertahan, jadi kami tumbuh Pak dibandingkan 2020. Dan kembali ke pertanyaan Bapak terhadap hasil hutan bukan kayu kita menyebutnya, yaitu getah pinus. Ya. Getah pinus ini punya kontribusi kedua terbesar setelah kayu, Pak. Ya, jadi kira-kira pendapatan dari getah pinus itu berkontribusi sebesar 38% dari total pendapatannya Forum Perhutani, Pak. 38%. Jadi kalau katakan kita punya pendapatan 5 triliun begitu, 38%-nya itu dari getah pinus. Sedangkan kayu bulat itu masih di atas, Pak, 47%. Nah, produk asal getah pinus ini yang kami jual dengan mengolah terlebih dahulu, itu menjadi output-nya itu gondorukem, terpentin, serta derivatnya. Jadi getah kita proses, dia join produk begitu, outputnya ada gondorukem dan terpentin. Kemudian kami olah lagi menjadi turunan-turunannya, ada alpha-pinen, delta-karen, seperti itu. Nah ini ya yang kami cukup besar produksi getah pinusnya, dan mungkin kalau di Indonesia kita terbesar. Ya.
dan hampir semuanya kita ekspor nih produk ini. Ya. As one of the best airport management companies in Asia and the pioneer of commercial airport industry in Indonesia since 1964, we are fully committed to managing its airport by upholding the principles of safety, security, services, and compliance. To provide more optimal service, as well as to support the government's program in improving the national economy, tourism, and infrastructure development acceleration, Angkasa Pura I is supported by subsidiary companies Angkasa Pura Logistic, Angkasa Pura Property, Angkasa Pura Support, Angkasa Pura Hotel, and Angkasa Pura Retail. Jadi ini juga menarik getah pinus itu. Kalau diambil getahnya, berarti pohonnya kan nggak ditebang, Pak, kan masih utuh. Betul sekali. Betul. Nampaknya sih model bisnis ke depan seperti yang sedang digalakkan pemerintah ya, multi usaha kehutanan begitu ya. Jadi arahnya juga dengan adanya emisi karbon, kalau kita menebang itu kan cukup merilis banyak karbon itu. Jadi ke depan perhutani nampaknya mesti merubah model bisnisnya menjadi seperti ini, Pak. Jadi menanam kayu, tidak kita tebang kayunya, tapi kita eksploitasi hasilnya. Jadi pinus ini kemudian mungkin nanti tanaman buah-buahan di hutan gitu. Kira-kira itu, Pak. Baik. Nah, tadi kalau soal kayu, Pak, terutama jati, itu ekspor atau juga digunakan dalam negeri, Pak? Karena banyak pengusaha mebel itu yang mengatakan makin susah kayu yang dari perhutani dan harganya mahal. Gitu. Betul sekali. Ya. Betul, Pak Bambang. Jadi memang gini, mungkin saya awali dulu dari profilnya perhutani, Pak. Kami ini mengelola 2,4 juta hutan di Jawa dan Madura. Memang kalau dari sisi bilangan ini luas, Pak, 2,4 juta. Tapi kalau kita coba bandingkan total luas hutan di Indonesia yang 125 juta, jadi perhutani ini hanya nggak nyampe 2%, Pak. Nah, tentunya ini linear dengan produksi kayunya. Perhutani itu memproduksi kayu rata-rata ya 5 tahun terakhir itu 900.000 meter kubik, Pak. Itu didominasi oleh jati, hampir separuhnya kayu jati, sisanya kayu rimba. Ya, tentunya karena barangnya sedikit dan industri di Pulau Jawa kan banyak sekali nih industri pengolah kayu, sehingga berebut ini, Pak. Nah, hampir semua kayu yang kami produksi itu setiap tahun itu terserap oleh industri. Bahkan perhutani juga memiliki industri pengolahan kayu, Pak. Ini kadang-kadang nggak kebagian bahan bakunya. Nah, memang perlu pengaturan-pengaturan ini, Pak Bambang, sehingga tadi komplain mungkin industri itu susah mendapatkan suplai kayu dari kami, dan kalaupun dapat, mungkin harganya mahal. Karena kita kalau dibandingkan dengan kayu rakyat, barangkali kami lebih seragam, kemudian riap lingkar kayu kami mungkin lebih besar, bahasa gitu, Pak. Jadi nampaknya kalau jati emang kita nggak ada kompetitornya. Itu barangkali, Pak. Tapi tidak ekspor, Pak, ya, perhutani? Lok tidak diperkenankan ekspor, Pak. Jadi ekspor hanya boleh dalam bentuk kayu olahan.
Kami punya industri pengolahan kayu, bikin flooring itu Pak, untuk yang kayu yang untuk lantai, itu kita ekspor. Ya, sekarang kan ada produk baru, Pak. Itu tanaman baru, yaitu kaliandra. Saya wawancara dengan para pimpinan PLN, katanya sudah mulai digunakan, Pak, sekarang. Betul. Ya. Jadi kami mendapatkan tugas juga dari Kementerian BUMN untuk mengembangkan biomasa, Pak. Ya. Saya rasa ini tren ke depan dengan dilarangnya membakar batu bara, Pak ya. Ya. Terutama BUMN-BUMN yang menggunakan batu bara untuk membakar boilernya, Ya. mulai diminta untuk menyisipkan biomasa, Pak, co-firing. Ya. Jadi membakar bersama-sama, jadi dikurangi, misalnya PLN dia pembangkit listriknya itu membakar batu bara, secara bertahap akan dikurangi ini. Dan Perhutani mendapatkan tugas bekerja sama dengan PLN saat ini di 2 tempat, yaitu Rembang dan Pelabuhan Ratu. Ini co-firing, Pak. Jadi kami punya 2 model tanaman, gamal dan kaliandra. Ini yang nampaknya energinya setara dengan batu bara, kira-kira 4.100 kalorinya. Kami posisi akhir 2021 punya pengembangan tanaman 2 jenis ini, gamal sama kaliandra, seluas 31.000 hektar, Pak. Nah, inilah yang di tahun ini kami bangun industrinya untuk menghasilkan sodas, jadi serbuk kayu begitu. Serbuk kayu ini akan dipakai PLN untuk meng-co-firing, mengurangi batu baranya dia. Ya. Jadi kami sudah mulai kembangkan ini, Pak, di Perhutani. Itu apa, Pak? Umur kayunya ini berapa lama, Pak? Gamal sama kaliandra ini 3 tahun, Pak. Jadi kami tanaman-tanaman yang 3 tahun yang lalu kami coba untuk ditebang untuk bisa melihat produktivitas per pohonnya itu berapa, dan kita bawa ke lab untuk diuji kalorinya berapa. Ya. Jadi 3 tahun sudah kita panen, Pak. Ini mungkin untuk antisipasi juga, karena Perhutani ini model bisnisnya mengelola tanaman jangka panjang, sangat panjang, 40 tahun Pak Jati itu. Ya. Ya, jadi nampaknya sebuah korporasi harus menunggu 40 tahun revenue-nya, itu nggak visible, Pak. Iya. Nah, makanya kami coba tarik supaya ada komposisi tanaman jangka pendeknya, tanaman jangka menengahnya yaitu pinus karena 10 tahun, dan tanaman jangka panjangnya. Ini kita atur komposisinya, Pak. Ya. Jadi menarik, Pak, ya ini untuk pengganti batu bara ini. Betul. Nah, sekarang mengenai perhutanan sosial, Pak. Tadi kan Perhutani sangat bersinggungan dengan masyarakat, harus menyediakan kesempatan atau mungkin lahan yang bisa digunakan. Itu seperti apa, Pak, ceritanya? Perhutanan sosial, nah ini Pak, ini sebagai konsekuensi Undang-Undang Cipta Kerja, sebenarnya ada pasal yang mengatur tentang perhutanan sosial ini. Ya. Kalau bicara regulasi lama gitu Pak ya, ini kalau saya bercerita Perhutani, berarti masih menggunakan regulasi lama, karena yang baru ini belum keluar Pak, yaitu perhutanan sosial di Pulau Jawa, ini sedang dibahas terus. Nah, kalau bicara aturan lama, dulu ada 2 skema nih Pak Bambang. Yang pertama, skema izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial, IPHPS begitu. Ini izin dikeluarkan oleh pemerintah di atas lahan yang selama ini dikelola oleh Perhutani, ini diinklaf begitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua skemanya adalah pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan atau Kulin KK. Kalau ini karena Perhutani ini model bisnisnya adalah bekerja sama dengan masyarakat sekitar hutan, Pak. Ya. Jadi semua hutan yang ada di wilayah kelolaan kami itu sudah dipangku oleh masyarakat. Ya. Nah, mereka kita berikan akses legal, Ibu Menteri Kehutanan untuk menerbitkan SK Kulin KK-nya. Yang satunya SK IPHPS. Nah, inilah perhutanan sosial yang selama ini berjalan di Pulau Jawa.
Nah, namun demikian, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, skema ini akan disamakan secara nasional, Pak, dengan luar Jawa. Jadi nanti akan ada perubahan, Pak, dalam waktu dekat ini, tapi memang saat ini belum keluar itu peraturan perhutanan sosial di Pulau Jawa itu. Jadi intinya pemerintah ingin ikut memperbaiki hutan yang selama ini mungkin belum sempat perhutani rapikan, Pak. Artinya hutan-hutan lindung yang masih gundul, itu kan memang perlu effort yang cukup tinggi, sehingga pemerintah memandang perlu untuk ikut menjalankan perhutanan sosial ini di Pulau Jawa. Kira itu, Pak. Ya. Sementara ini, Pak, ya, kalau yang kerjasama dengan masyarakat itu semata-mata sosial atau perhutani dapat income dari situ? Ada beberapa hal, Pak. Jadi kami mencoba membuat deskripsi bentuk-bentuk kerjasama yang ada di kita, gitu. Nah, ketika kami berinteraksi dengan masyarakat, memang harus kita tuangkan ke dalam sebuah perjanjian. Nah, perjanjian ini kalau memang perhutani ansih hanya bermodalkan lahan itu sharing yang dipungut oleh perhutani itu sebenarnya lebih banyak ke arah iuran PSDH, Pak. Nanti kita pass-through kembali untuk membayar ke pemerintah, kayak pajak gitulah kira-kira. Karena ketika mengusahakan komoditi di kawasan hutan itu kan ada iuran kelestarian sumber daya hutan, Pak, PSDH, ada tarifnya itu. Jadi sebenarnya sebatas tarif itu. Kecuali kalau perhutani dalam bekerja sama ini mengeluarkan atau chip in modal juga. Nah, ini baru nanti kita atur komposisinya. Kita dapat berapa, mitra dapat berapa. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi tidak semata-mata sosial, ada juga yang sosial, ada juga yang memang komersial base. Ya. Nah, perhutani itu kalau nggak salah kan juga menjadi holding ya, Pak, untuk industri yang ada di Kalimantan. Betul. Itu seperti apa? Memperkuat atau menambah beban sebenarnya? Posisi tahun 2014, Pak, sudah cukup lama sebenarnya, Pak. Ya. Melalui PP Perhutani punya anak-anak perusahaan yang dulu ex BUMN, Pak. Inhutani 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi 1, 2, 3 itu ada di Kalimantan dan Sulawesi, 4 dan 5 itu ada di Sumatera. Ini mereka kira-kira luasan kelolaannya 1,2 juta hektar. Nah, memang bicara kontribusi, dari 5, ini mungkin 2 aja yang sehat. Nah, untuk itu pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN, ingin supaya anak-anak perusahaan ini tidak membebani induk, sehingga ada program regrouping nantinya, Pak. Ini kalau Bapak lihat di media, Bapak Menteri BUMN terus-menerus memperkecil jumlah BUMN karena untuk membuat supaya kita lebih besar gitu. Nah, ini sama dengan perhutani, Pak. Jadi secara konsolidasi masih plus, Pak. Mereka ini jadi kontribusinya masih positif. Cuman dari 5 itu memang hanya 2 yang menghasilkan kontribusi positif, sisanya masih negatif, hanya saja kalau kita konsolkan itu masih positif. Ya. Dan kita akan restore nih, Pak, supaya mereka kontribusi ke perhutaninya menjadi terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Ya, jadi yang masih positif itu yang ada di Kalimantan, Pak, ya? Di Kalimantan, Pak. Kalimantan, 1, 2, 3, itu nanti mungkin kami grupkan jadi 1, kemudian yang di Lampung itu juga positif, Pak. Inhutani 5 dan 4 itu di Rio ke atas sampai dengan Aceh. Ya. Itu kira-kira, Pak.
Baik Pak, terakhir Pak, mungkin Bapak bisa sampaikan saran ya atau harapan kepada yang masih sekolah di Gajah Mada atau yang sudah lulus jadi alumni setelah melihat tantangan di lapangan itu, kira-kira apa yang harus dipersiapkan, terutama misalnya di program Magister Manajemen ini. Kadang-kadang pendidikan itu kan harus disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada di lapangan. Monggo Pak. Jadi saya rasa Pak Bambang, perlunya budaya riset gitu Pak ya. Saya rasa budaya riset ini oleh sivitas akademik di lingkup BUMN, terutama pada tingkat klaster. Jadi riset diharapkan dapat berkontribusi untuk kemajuan BUMN di tiap-tiap klaster. Jadi riset perlu dilakukan karena saya rasa objek riset, objek pengukuran, dan sampel yang biasanya pada entitas perusahaan akan berbeda tiap klasternya. Jadi ini mungkin butuh kerjasama yang cukup erat dengan dunia pendidikan. Jadi hasil riset pada konteks klaster-klaster BUMN ini saya rasa valid dan relevan untuk BUMN saat ini. Jadi saran dan harapan selanjutnya saya rasa untuk sivitas akademik dan perusahaan BUMN dapat melakukan kerjasama untuk kegiatan magang, Pak. Magang di BUMN saya rasa sudah diinisiasi oleh Pak Menteri cukup bagus, Pak. Ya. Saya rasa teman-teman yang rekan-rekan adik-adik yang masih kuliah perlu tahu juga dunia usaha itu seperti apa gitu. Tidak ansih belajar secara teori, nanti bisa menjembatani antara pelajaran-pelajaran yang didapatkan dari kampus dengan dunia usahanya. Jadi saya rasa magang ini nilai-nilai individual, demografi maupun suasana tempat kerja ini menjadi salah satu indikator untuk bisa kita jalin terus, Pak. Saya saat ini juga ada beberapa teman magang dari beberapa universitas yang memang memiliki jurusan-jurusan kehutanan, cuman tidak hanya di kehutanan juga, jurusan-jurusan ekonomi, pertanian pun juga ada di kami. Saya rasa terbuka cukup luas di BUMN untuk bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dari kampus nih Pak Bambang. Waktu kami ketemu Pak Dekan juga sudah kami sampaikan. Misalnya kami punya pusat riset, dan kami juga punya pusat pendidikan. Ini saya rasa bisa dimanfaatkan teman-teman adik-adik mahasiswa yang membutuhkan, yang memang ingin tahu lebih dalam, khususnya terkait model bisnis perhutani. Saya rasa sudah sangat luar biasa, dan di era seperti ini komunikasi juga sangat mudah Pak Bambang, dan kami terbuka untuk menjalin kerjasama dengan sektor kampus. Saya rasa itu Pak Bambang. Terima kasih sekali Bapak Wahyu Kuncoro, Direktur Utama Perhutani. Berbagai informasi yang disampaikan, wawasan, program masa depan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya kira itu sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat semua. Terima kasih, Pak.